Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawanan Decaster Indonesia dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Balik lagi bersama saya di sini tentunya di channel Kinship Hobby. Yang mana hari ini kita akan mencoba melus beberapa Hot Wheels yang dikatakan nggak begitu banyak peminatnya. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan dulu bumper berikut ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat jalan-jalan di beberapa toko mainan kecil untuk mencari beberapa Hot Wheels atau mobil yang mungkin bisa dilus untuk memenuhi rak yang ada di belakang ini ya. Ada beberapa yang masih kosong. Jadi saya putuskan untuk mencari beberapa mobil yang mungkin bisa menambahkan koleksian saya untuk ditaruh dipajang di belakang ini. Oke, apa saja itu? Ini beberapa mobil yang sudah saya dapatkan. Yang pertama ada Custom 71 El Camino. Ya, mobil ini bisa dikatakan termasuk dalam mobil yang begitu kurang banyak peminatnya. Tapi entah kenapa saya begitu melihat mobil ini rasanya itu bagus dan keren gitu untuk dipajang di rak belakang saya ini. Oke, langsung saja kita lus ya Custom 71 El Camino ini. Oke, kita langsung buka aja tanpa berlama-lama. Iya, ini dia mobilnya. Kita singkirkan dulu blisternya atau plastiknya ya. Ini dia mobilnya. Sebenarnya mobil ini keren loh. Tapi entah kenapa nggak begitu banyak yang mengkoleksi Custom El Camino. Warna grey abu-abu dan dipadukan dengan motif jilatan-jilatan api berwarna hitam. Sebenarnya ada beberapa varian juga yang saya tahu ya. Mungkin teman-teman atau kawan-kawan yang lainnya bisa menambahkan di kolom komentar ada apa saja dalam ini varian dari El Camino ini. Yang saya tahu itu ada dua, warna grey ini dan juga ada warna merah. Nah, tapi saya ambil yang warna grey saja. El Camino ini sebenarnya adalah mobil pick up ya pada dasarnya. Dan dia itu kalau mungkin orang yang suka di dunia otomotif mungkin sudah tahu El Camino ini sebenarnya brand dari apa sih? Sebenarnya El Camino ini berasal dari brand mobil Chevrolet. Jadi namanya sebenarnya adalah Chevrolet El Camino. Nah, ini dia mobilnya. Oke, bannya plastik tentunya ya, base-nya chrome dan di belakangnya ada kayak mesin-mesin jet gitu modelnya. Tuh, cakep ya sebenarnya. Oke, fun fact-nya atau fakta menariknya dari mobil El Camino ini adalah mobil El Camino yang pick up ini adalah generasi pertama yang diproduksi tahun 71. Tadi di blister sudah ditulis ya, Custom 71 El Camino. Jadi tahunnya adalah tahun 71 produksinya. Kemudian termasuk dalam keluarga mobil muscle sebenarnya. Ini kalau pecinta mobil muscle sebenarnya wajib nih harus punya kayak gini. Kemudian yang unik lagi adalah mobil ini merupakan salah satu koleksian dari penyanyi ternama dunia. Ayo coba tebak siapa kira-kira? Ya, penyanyinya adalah Lady Gaga. Jadi Lady Gaga itu punya koleksi mobil, salah satunya ya Chevrolet El Camino itu. Nah, tapi nggak kayak gini ya, nggak ada kayak jet-jetnya gini. Tetap bentuknya dalam dalam pick up gitu. Kemudian Lady Gaga
mengkoleksinya dalam warna hitam. Nah, makanya saya juga mengkoleksinya yang mendekati warna hitam seperti punya Lady Gaga. Makanya saya ambil warna abu-abu. Oke, kita taruh dulu di sini mobil El Camino yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini tentu saja pecinta JDM sudah pasti paham sama mobil yang satu ini. Ini adalah 95 Mazda RX-7. Generasi keberapa ayo? Ini adalah generasi ketiga dari Mazda RX-7. Jadi Mazda RX-7 itu punya beberapa generasi sih, dan ini adalah generasi ketiganya Mazda RX-7. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung kita buka aja ya. Oke, kita lihat mobilnya. Oke, wah, mobilnya cantik banget loh sebenarnya. Warnanya orange jeruk. Di sampingnya ada tampo, ada nomor nomor 7, dan di sini kelihatan nggak ya? Moga aja kelihatan. Ini ada Mazda Speed tulisannya. Kemudian di bawahnya ada garis line hitam dan putih dan hitam ya. Tuh, yang untuk di bagian atas nih, ini sama seperti yang di samping sini, tapi ini seperti ini nggak melewati dari atasnya ini ya. Cuma ada di kap mobilnya aja. Oke, Mazda Speed nomor 7. Mobil ini itu sangat terkenal malah sangat terkenal sekali di Jepang itu. Bahkan dia dijuluki sebagai mobil Rotary Hero. Nah, ada julukannya. Jadi julukannya itu namanya adalah Rotary Hero. Kalau di dunia balap nih sudah dikenal banget Mazda RX-7. Oke, langsung lanjut aja ke fun fact-nya ya. Jadi fun fact-nya itu adalah mobil generasi 3 ini itu disebut juga sebagai FD3S. Nah, ada yang familiar dengan namanya FD3S, kayak kenal di mana gitu. Kalau teman-teman atau kawan-kawan tahu, itu FD3S itu biasa disebutkan saat dalam film Inisial D. Nah, ini dia. Ini mobilnya Kyosuke. Kalau nggak salah karakternya Kyosuke ya, dari adiknya Ryosuke. Jadi ada kakak beradik, yang satu FD, yang satunya FS. FC kok FS. FC sama FD. Nah, yang ini adalah FD-nya, generasi ketiga. Sedangkan generasi keduanya itu namanya adalah FS. Kemudian di Jepang sendiri namanya ini adalah FD3S ya, dikenal dengan FD3S. Kemudian di Amerika punya nama sendiri juga. Jadi selain dia ini domestic market, dia juga pernah dipasarkan di Amerika. Jadi namanya bukan FD3S. Kalau di Amerika julukannya adalah GM1FD. Wah, lebih keren lagi. Nah, sayangnya saya nggak tahu ya singkatan dari GM1FD itu apa. Buat kawan-kawan semua yang mungkin tahu kepanjangan atau singkatan dari GM1FD itu, bolehlah ditambahin di dalam kolom komentar ya. Oke, ini yang kedua ada Mazda RX-7 atau biasa dikenal dengan mobil Mazda FD. Oke, yang berikutnya sebenarnya ini adalah mobil fantasi ya, tergolong mobil fantasi, dan gak banyak orang juga yang mengkoleksi karena bentuknya mungkin karena fantasi ya. Karena fantasi jadi gak dikoleksi. Ini kebetulan ini blisternya saya simpen dulu. Kemarin dilus lebih dahulu sama anak saya ya. Ini adalah The Howlinator. Nah, ini adalah mobil fantasi sebenarnya. Ini mobilnya ya. Ini adalah mobil fantasi. Mobil fantasi ini itu sebenarnya
bukan cuma menarik aja, tapi dia punya fungsinya loh. Buat kawan-kawan yang mungkin sangat pingin banget punya mobil yang towing atau mobil angkat seperti yang di sini ya. Seperti yang di sini. Nah, ini kelihatan nggak ini? Ini mobil towing juga, dia dari Flatback King ya, dari Matchbox. Mobil-mobil pengangkut mobil. Nah, ini bisa layak jadi koleksian dan wajib buat teman-teman punya. Jadi bisa buat ngangkut mobil. Seperti apa? Oke, saya tunjukkan. Nah, kayak gimana cara mengangkut mobil. Oke. Jadi kita coba yang FD. Ini bisa ditarik. Nah, bisa ditarik. Ininya plastik ya, ini plastik. Ininya base-nya ini besi. Kok base-nya apa? Bagian atas mobilnya ini besi, gabung sama kepalanya ini besi, baru base bawahnya plastik. Oke. Ini bisa ditarik, bisa dimajukan lagi, disimpan lagi. Oke, langsung aja kita coba. Nah, keren kan? Oke, untuk harga-harga reguler ini tuh layak lah ya, layak untuk dibeli, dikoleksi karena ada fungsinya gitu loh. Biarpun mobil fantasi, ternyata dia ada fungsinya. Dan juga kalau dilihat dari belakang, dilihat dari belakang juga pas banget gitu, pas banget di mobilnya tuh. Jadi nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit towingnya itu. Kemudian untuk ukuran panjang mobilnya ini bisa ditarik lagi loh, bisa ditarik lebih panjang lagi tuh, sekitar seperti itu. Jadi masih bisa dikasih mobil yang agak lebih panjang gitu. Kita coba yang El Camino tadi ya. Ini kan yang FD tadi, Mazda RX-7 tadi. El Camino masuk gak? El Camino masuk sebenarnya. Ini kebalik ya, karena kebalik dia ganjel. Tuh, El Camino aja masuk. Dia mobilnya panjang loh padahal. Mobilnya panjang tapi dia bisa masuk. Oh kan? Cakep loh ini sebenarnya. Oke. Nah, oke, sudah cukup kita pembahasannya. Langsung saja ya. Untuk hari ini langsung saya tutup aja. Jadi untuk hari ini saya melus ada 3 mobil. Yang pertama ada El Camino, Chevrolet El Camino tepatnya. Kemudian ada Mazda RX-7. Mazda RX-7 ini kebetulan saya punya warna orange, dan Howlinator yang warna hijau. Jadi buat kawan-kawan semua yang baru gabung, ya saya ucapkan selamat datang. Dan kalau Anda berminat dengan mobil-mobilan, silakan mulai mengkoleksi yang menurut teman-teman atau kawan-kawan itu yang ya seneng banget di hati kalian. Oke, video kali ini saya tutup dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.